Oke, halo bro, balik lagi sambil baca subscribe dulu bro. Nah, di sini topik kita nggak kalah hangat. Di sini ada penerbangan batal. 3.000 orang dievakuasi karena topan di Taiwan. Topan itu angin ya, bukan nama orang atau apa gitu. Langsung aja kita reading di Taiwan ini. Kayaknya alhamdulillah di Indonesia belum pernah ya bro ya. Jakarta CNN Indonesia. Taiwan membatalkan penerbangan domestik dan sekitar 3.000 orang dievakuasi gara-gara topan Haokui. Namanya topan Haokui kalau di Taiwan ternyata. Minggu 3 September. Topan ini diperkirakan akan membawa hujan lebat dan angin kencang ke selatan timur pulau itu. Bahaya juga ya, angin kencang dan hujan lebat. Haokui diperkirakan akan mencapai wilayah pegunungan dan penduduk jarang jauh di tenggara Taiwan pada Minggu sore. Kabupaten dan kota di timur dan selatan meliburkan sekolah dan kantor. Iyalah, namanya juga udah kayak gitu ya kan. Angin topan, rumah pun bisa roboh sih. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan pada pertemuan para pejabat manajemen bencana bahwa ini akan menjadi topan pertama yang melanda pulau itu dan melintasi pegunungan tengahnya dalam 4 tahun. Jadi ini salah satu bencana pertama ya. Kemudian masyarakat disarankan untuk tetap di rumah, tidak mendaki gunung, tidak ke pantai, tidak memancing dan melakukan olahraga air. Sebuah pernyataan dari Tsai. Tsai ini sang presiden. Wah, presidennya sangat ini ya, sangat takut rakyatnya itu kena angin topan ternyata. Haikui adalah badai yang jauh lebih lemah dibanding topan. Oh, berarti kalau topan itu yang paling tinggi, Haikui ini di bawahnya lah. Berarti tidak seperti kayak angin topan itu angin yang muter itu ya, kayak tornado itu mungkin ya. Haikui adalah badai yang lebih lemah dibanding topan. Saula, topan Saula namanya kalau di sana. Yang melanda Hong Kong dan provinsi Guangdong di Tiongkok Selatan pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu lah. Berarti semalam Hong Kong dan Tiongkok di ketopan juga. Kayak baru-baru ini kan ada yang di Danau Toba ya, bro ya. Anginnya muter di tengah danau itu. Haikui diperkirakan hanya merupakan topan kategori 1 atau 2 ketika melanda Taiwan. Menurut Tropical Storm Risk dikutip dari Reuters, dua maskapai penerbangan domestik utama Taiwan, Uni Air dan Mandarin Airlines, membatalkan semua penerbangan pada hari Minggu. Wah, kalau kita hitung-hitung soal kerugian, bisa dibilang rugi besar ya, tapi gimana lagi, namanya juga bencana itu udah hukum alam ya, hukum Tuhan, jangan kita lawan. Ya nggak apa-apa lah kita rugi sedikit gitu. Ya kalau bagi negara itu belum besar lah, daripada banyak orang korban tewas dan kepercayaan masyarakat untuk menaiki pesawat itu jadi berkurang gitu. Memang keselamatan penumpang yang paling utama. Jadi mereka membatalkan penerbangan pada hari Minggu. Sementara layanan feri ke pulau-pulau sekitar juga dibatalkan. Berarti kendaraan jalur laut dan jalur udara segera dibatalkan ya semua pada hari Minggu ini. Gangguan terhadap penerbangan internasional berkurang dengan hanya 37 pembatalan pada hari Minggu. Kata Badan Penerbangan Sipil Militer telah mengerahkan tentara dan peralatan untuk membantu upaya bantuan banjir dan evakuasi. Wow. Nah, di sini ada 3 berita ya yang jadi berita. Yang pertama angin topan dan yang kedua ini luncurkan 2 rudal penjelajah.
Korut beri peringatan, siap perang nuklir. Wow, Korea Utara lagi, Korea Utara lagi. Korut ini memang negara yang gimana ya dibilang, mereka tertutup tapi tiba-tiba bisa mendunia gitu. Ini perlu dicontoh nih, maksudnya dicontoh bukan kehidupan bermasyarakatnya ya, gimana sih kerja mereka gitu. Mereka salah satu negara yang tertutup sampai saat ini. Luncurkan 2 rudal penjelajah, Korut beri peringatan, siap perang nuklir. Jakarta, CNN Indonesia. Korea Utara meluncurkan 2 rudal jelajah ke perairan di wilayah barat pada Sabtu 2 September. Peluncuran itu disebut merupakan simulasi latihan serangan nuklir taktis, tapi bisa kita beri catatan bahwasanya percobaan di laut itu berbahaya ya, bro ya. Kayak bisa memicu terjadinya gelombang tsunami atau ya kita kan nggak tahu kan, namanya laut itu menampung air cukup besar, dengan ledakan yang besar mungkin air itu bisa naik ke daratan mungkin ya. Tapi gimana lah, namanya juga Korea Utara ya kan. Kantor berita KCNA melaporkan latihan tersebut dilakukan pada Sabtu 2 September untuk memperingati musuh-musuh bahwa Korea Utara siap jika terjadi perang nuklir. Pasalnya, Pyongyang kembali bersumpah untuk meningkatkan daya tangkal militer terhadap Washington dan Seoul. Jadi, sampai saat ini Korea Utara itu masih bersitegang kepada Amerika dan Korea Selatan. Nah, inilah kita nanti-nantikan kapan sih mereka itu bisa damai gitu. Tapi itu urusan mereka. 2 rudal jelajah yang membawa hulu ledak nuklir tiruan ditembakkan ke arah Laut Barat Semenanjung dan terbang sejauh 1.500 km atau 930 mil pada ketinggian yang telah ditentukan, yaitu 150 meter. Kemudian, sebuah pernyataan terpisah mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebelumnya sudah mengunjungi kompleks mesin Pukjung yang memproduksi mesin kapal laut dan pabrik amunisi utama untuk menekankan pentingnya memperkuat kekuatan angkatan perang Pyongyang. Dia menegaskan bahwa rapat pleno Komite Sentral WPK, yaitu Partai Pekerja Korea, di masa depan akan menetapkan modernisasi penting dari kompleks tersebut dan arah pengembangan industri pembuatan kapal, katanya pernyataan KCNA. Uji coba rudal terbaru ini dilakukan tepat setelah latihan musim panas tahunan bersama antara Korea Selatan dan AS. Jadi saat Korea Selatan dan AS itu sedang latihan, Korea juga ikut latihan gitu. Maksudnya mereka menunjukkan, wah, saya juga bisa, kami juga punya power gitu. Yang dikenal sebagai Ulsi Freedom Shield berakhir pada hari Kamis setelah berlangsung selama 11 hari yang menampilkan latihan udara dengan pesawat pengebom B dan 1B. Sebuah pernyataan KCNA pada 21 Agustus mengatakan Kim baru-baru ini mengunjungi armada angkatan laut yang ditempatkan di pantai timur untuk mengawasi uji coba rudal jelajah strategis di atas kapal perang dan menekankan bahwa kapal tersebut akan mempertahankan daya gempur dalam pertempuran. Pyongyang melihat latihan gabungan ini sebagai persiapan untuk menyerang Korut. Wow. Jadi berarti Korut ini beranggapan latihan Korsel dan AS itu adalah persiapan mereka untuk menyerang Korea Utara. Makanya Kim Jong-un segera mengeluarkan nuklirnya ya, dengan alibi mereka juga akan melakukan testing gitu ya kan. Sementara AS dan Korsel mengatakan latihan lebih bersifat pertahanan. Pada Selasa, Kim Jong-un juga sempat mengunjungi pos latihan dan merinci rencana perang di masa depan. Wah, ini masalah belum terjadi tapi Kim Jong-un udah merinci ya. Dia udah merinci rencana perang di masa depan, termasuk meluncurkan serangan berintensitas super secara berbarengan.
lewat pos-pos militer di wilayah selatan. Korea Selatan merespon mengenai peluncuran 2 rudal jelajah ini dan sudah meningkatkan pengawasan. Korsel langsung berhati-hati. Ya, itu sebenarnya bagus sih. Harusnya seperti itu, karena mereka kan memang negara konflik ya. Namun, pejabat Korsel mengatakan spesifikasi rinci dari rudal-rudal tersebut masih diselidiki. Nah, kemudian, kami telah meningkatkan pengawasan dan pengintaian dan mempertahankan kesiapan dengan terus berkoordinasi dengan AS, kata bunyi pernyataan gabungan pejabat pertahanan Korsel. Korea Utara tahun ini mencatatkan sejumlah rekor uji coba senjata. Pada pekan lalu juga meluncurkan satelit mata-mata ke orbit walau berujung kegagalan. Mereka melayangkan satelit mata-mata ya, walaupun gagal tapi mereka sudah mencoba untuk memata-matai negara-negara yang mereka curigai lah. Semoga kita Indonesia nggak termasuk ya. Korea Utara tahun ini mencatatkan sejumlah rekor, ya kan, walaupun memperoleh kegagalan tapi mereka sudah mencatatkan gitu. Seoul dan Washington telah meningkatkan kerjasama pertahanan untuk merespon Korut, salah satunya dengan latihan bersama menggunakan jet siluman berteknologi tinggi dan aset-aset militer AS lainnya. Hubungan Korsel dan Korut juga berada di titik terendah dalam tahun-tahun terakhir setelah upaya diplomasi denuklirisasi Pyongyang berakhir gagal. Kim Jong-un telah mendeklarasikan Korut sebagai salah satu kekuatan nuklir dunia. Ya sih, benar sih. Korut, Rusia, Amerika, ya kan? Inggris, dan memerintahkan peningkatan produksi nuklir, termasuk untuk senjata, kata Kim Jong-un. Nah, itulah cerita dari Kim Jong-un ini ya. Bermanfaat, dan mungkin sampai sini aja ya berita kita. Semoga bermanfaat. Yang penting intinya kita tetap membaca walau sepatah kata. Kita tetap berkarya meski karya kita belum ternama. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan dukung saya dengan like, subscribe, dan tekan loncengnya. Jika kalian biasa-biasa saja atau kalian itu sama sekali tidak suka, silahkan tinggalkan komentar, saran, dan kritik untuk menjadikan saya lebih baik lagi. Akhir kata, terima kasih. Salam hormat, salam semangat bro.